Iya betul, Bu. Silakan dimulai aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa Punten Bu Ani, berbagi. bisa dimatikan sound yang satunya, Iya. ngegema. Baik. Tadinya mau coba pindah ke laptop tapi nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pertemuan kedua kita untuk program Ngeteh Cantik dari bidang ekonomi dan wakaf. Ngeteh, ngeteh itu singkatan dari ngobrol ngobrol edukatif tentang ekonomi dan ketahanan keluarga. Cantiknya cerdas, aktif, networking, terampil, kreatif, dan inspiratif. Seperti itu. Mudah-mudahan dari pertemuan kita kali ini akan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Sebelumnya untuk memulai acara berikutnya, kita awali saja dengan pembacaan intisab yang akan dibacakan oleh Mbak Sarah mungkin ya di sini ya. Siap ya Mbak Sarah? Kami persilahkan. Mbak Sarah, ada Mbak Sarah? Atau siapa di sini yang bersedia, Mbak Rahmi atau siapa ini? Bu Rahmi bersedia untuk membacakan intisab, dipersilakan. Iya, Bu, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu wa anna asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasul. Allahu ghayatuna Allahumma Allahu ghayatna ghayatuna atuna wal ikhlasu mabda'una wal wal ikhlasu ikhlasu mabda'una mabda'una wal islahu sabiluna wal wal islahu islahu sabiluna sabiluna wal mahabbatu syiaruna wal wal mahabbatu mahabbatu syiaruna syiaruna nu'ahidullaha ala sidqi nu'ahidullah nu'ahidullaha ala ala sidqi sidqi wal ikhlasi wal yaqini wal wal ikhlasi ikhlasi wal wa yaqini yaqini wa talabi ridallahi wa wa talabi talabi ridallahi ridallahi fil amali baina ibadih fil amali fil baina amali baina ibadih bit tawakkuli alaih. bitawakkuli bitawakkuli alaihi. alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi Bismillah Bismillahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. wala haula wala wala quwwata quwata illa illa billahi. billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu Allahu Akbar. akbar. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rahmi sudah membacakan intisab untuk kita semua. Untuk mendapatkan keberkahan di acara ini, sebelumnya mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara kita pada malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu para mujahidah PUI yang pada malam hari ini menyempatkan diri untuk bisa bertatap muka secara online. Ini semata-mata dalam rangka mewujudkan salah satu cita-cita kita di wanita PUI, yaitu mencapai kebaikan atau islahul iqtisadi ya. Jadi kita harapannya walaupun mencari nafkah itu bukan kewajiban kita sebagai kaum wanita, tapi alangkah baiknya kita juga memiliki kemandirian dari sisi ekonomi, karena dengan kita punya kemandirian dari sisi ekonomi akan banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu program dari bidang ekonomi dan wakaf adalah ngeteh cantik ini. Yang pada malam hari ini insya Allah Ibu Hauda Mulyati akan menyampaikan tema tentang pemberdayaan perempuan di bidang pengolahan dan pengembangan usaha hasil kelautan dan perikanan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Tapi sebelumnya alangkah baiknya Umi Lia untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai pendahuluan. Persilakan. Baik, jazakillah Bu Ani, atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu qayyatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Alhamdulillah, ibu-ibu tetap semangat ya. Masya Allah kita ini saya yang bikin senang itu keinginan kita banyak, kebutuhan kita banyak ya, tapi nggak mungkin kan dikerjain oleh satu atau dua orang saja gitu ya. Kita berbagi tugas di masing-masing bidang ya, kita bagi itu semua dan menjadi satu rangkaian kegiatan, satu seperti meroncek ya, ngeroncek kalung gitu. Aduh indah banget gitu. Jadi tetap semangat, kita nggak usah melihat hasil tapi bekerja aja ya, istiqomah insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti tadi yang disampaikan bahwa ini adalah bagian dari islahul samaniyah ya, yaitu islahul iqtisad ya, memperbaiki sektor ekonomi ya, kita menjadi penunjang, membantu gitu ya. Dan kita juga pengen infak atau ya dari uang kita seperti Khadijah, seperti yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian juga ada misi strategis wanita PUI kan juga ada mendorong partisipasi aktif muslimah dalam pembangunan masyarakat melalui pendampingan UMKM anggota. Itu jadi luar biasa. Kita realisasikan apa yang sudah kita rembukan ketika Mukernas satu-satu insya Allah tekarawasda gitu ya. Ternyata kita sudah melakukan satu gebrakan besar gitu ya. Jadi alhamdulillah ya, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita dimudahkan dalam menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga. Ya, salah satunya ini yang alhamdulillah nih Bu Hauda semangat banget, resep aduh ya Allah, saya bersyukur banget ya Allah, alhamdulillah Bu Hauda dihadirkan ke struktur kepengurusan DPP Wanita PUI, sangat-sangat membantu ya. Dan khususnya di bidang ekonomi saat ini gitu ya, kita kerjasama dengan KKP. Sebenarnya kerjasama dengan KKP itu sejak kepengurusan sebelumnya gitu ya, tapi sifatnya baru edukasi ya. Dan Bu Iro tuh selalu, ayo dong produk wanita PUI mana, produk wanita PUI mana gitu ya.
alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa eh, lebih selangkah lebih ada peningkatan lah ya dari sebelumnya. Kalau kemarin baru pada edukasi, mungkin sekarang kita masuk pada pendampingan real gitu ya, mudah-mudahan. Nah, pesan saya sih teman-teman yang sudah concern sebagai pelaku usaha, kemudian mau ikut pendampingan dari KKP, ya konsisten ikutin, karena kita nanti juga punya perjanjian ya Bu Haudah ya. Malu dong kalau misalkan kita mengajukan nih gitu kan pelaku usaha wanita PUI A B C D gitu kan, ternyata aduh di tengah jalan gugur gitu ya, hoream cenah. Jangan gitu ya, karena ini sesuatu yang menguntungkan, ada jejaring, ada bantuan, ada pendampingan ya, bimbingan dan seterusnya gitu. Yuk jalanin bismillah gitu ya. Dan peluang-peluang pemasaran juga luar biasa gitu ya. Seperti besok insya Allah akan ada bakul ikan gitu ya. Nah, ini belajar dari Bu Ani nih. Bu Ani gaulnya pinter banget, jejaringnya Ah, luar biasa. Akhirnya jadi pengusaha ada tuh. insya Allah, Ngajak amin, amin, beresnya. amin, amin. Baik, kita sebagai pengantar aja, saya memberikan semangat pada ibu-ibu yang luar biasa. Mudah-mudahan eh, diberikan kemudahan ya dalam usahanya, semakin maju, semakin sukses. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umilia yang tak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi untuk kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu karena semakin larut ini, Ibu Hauda sudah menyiapkan materinya. Ini beliau adalah Kabid Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga yang akan menyampaikan tema tentang pemberdayaan perempuan di bidang pengolahan dan pengembangan usaha, hasil kelautan dan perikanan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ani sama-sama presentasinya atau sampaikan materinya berdua dengan Teh Milda, Bu Ani. Oh Karena iya, Teh iya. Milda yang kemarin itu justru hadir pada saat pertemuan audiensi dengan balai gitu ya. Jadi justru Teh Milda ini expertnya gitu ya. Dan tadi yang disampaikan oleh Umilia gitu ya. Saya ini bersyukur karena ini berkat bantuan Ibu Titin, Bu Titin yang sudah sangat dengan baik mengenal KKP. Ini saya hanya membantu untuk memperlancar proses dari sisi administrasi kerjasamanya. Kurang lebih adalah seperti itu, dan Bu Milda di sini juga sangat banyak berperan sampai dengan alhamdulillah proses persiapan untuk besok tanggal 12 kita akan ada signing untuk PKS-nya, dan alhamdulillah kita diberikan tempat untuk bisa turut mempromosikan produk-produk UMKM binaan wanita PUI. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami akan men-sharingkan beberapa poin ya. Pertama, saya akan men-sharingkan mengenai sedikit histori. Mungkin beberapa dari ibu-ibu di sini sudah ikut pada saat sosialisasi beberapa waktu yang lalu. Jadi saya akan hanya memberikan sedikit saja ulasan mengenai kenapa sih pentingnya kita bicara untuk pengembangan usahanya, kenapa sekarang kita fokusnya kepada hasil kelautan dan perikanan gitu ya. Dan di sini ada korelasinya dengan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Seperti yang tadi disampaikan oleh Umilia dan juga oleh Ibu Ani, bahwa kita sebagai wanita, kita ingin memiliki peran juga membantu perekonomian keluarga. Dan insya Allah nanti dengan rezeki yang kita punya, kita bisa berinfak dari hasil usaha kita sendiri, sebagaimana Siti Khadijah. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan kenapa fokusnya kepada pengolahan pengembangan usaha hasil kelautan dan perikanan. Minta tolong ya. Nah,
Agendanya ada 3 hal. Yang pertama adalah mengenai kebijakan pemerintah Indonesia tentang gemar ikan, terus bagaimana peranan wanita PUI dalam mengembangkan ekonomi kelautan, dan tahapan sukses kerjasama wanita PUI dan BBP3KP gitu ya. Yang poin 3 nanti akan dibawakan oleh Teh Milda gitu ya. Nah, oke. Saya masuk yang pertama. Kenapa sih pemerintah memiliki kebijakan tentang gemar ikan? Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini, untuk masa depan, ikan itu dianggap sumber protein yang sangat-sangat luar biasa. Jadi proteinnya itu lebih dinikmati dengan dukungan riset nutrisi dan sistem pangan. Menjadi preferensi konsumen dan ini sudah menjadi tren global di dalam kesehatan. Dan kita lihat ya, kalau negara-negara maju misalnya Jepang atau di Eropa atau di mana semuanya itu orang banyak yang makan ikan gitu ya. Kalau waktu itu diceritakan kenapa sih kok orang Indonesia kayaknya tuh sehoream kalau makan ikan gitu ya. Karena ini kita kebawa dari dulu dan waktu itu saya mendapatkan cerita dari Bu Ines, ternyata ini merupakan salah satu strategi dari Belanda untuk membuat orang-orang Indonesia menjadi kurang pintar karena kurang suka makan ikan gitu ya. Dan dibilang, wah ikan ini nggak oke, tidak baik. Kalau nanti kamu kebanyakan makan ikan akan alergi dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat di sini tulang ikan pun ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Khususnya buat kita nih ya, ibu-ibu ini tulang ikan ini sangat manfaat nih untuk yang sakit-sakit lutut dan sebagainya. Oke, next. Eh, ya, next. Berikutnya tolong ya. Nah, di sini akan terlihat ya bagaimana tingkat konsumsi ikan dan protein hewani nasional tahun 2024. Kita lihat ya bahwa kalau protein hewan non ikan itu 43. Kita lihat ini jumlahnya masih sedikit sekali gitu ya. Preferensi konsumsi ikan itu berdasarkan ikan segar nih kalau kita lihat itu ya banyak macam-macam, ada bawal, ada gabus, ada ekor kuning, ada cumi-cumi, patin. Jadi makna ikan tidak hanya ikan saja tapi termasuk juga cumi-cumi, termasuk juga dengan nori dan sebagainya. Dan kalau kita lihat protein yang ikan dibandingin yang non ikan itu sebetulnya di beberapa provinsi itu sudah tinggi gitu ya. Contohnya di Sulawesi itu protein ikannya luar biasa, non ikannya lebih kecil. Tapi di beberapa daerah nih, misalnya kayak di beberapa tempat itu masih kecil sekali protein non ikannya gitu ya, protein ikannya. Jadi kayak misalnya Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat nih tempatnya kita gitu ya, di paling banyakin. Nah itu baru sedikit sekali konsumsinya, lebih banyak ke yang non ikan. Di Jakarta juga demikian gitu ya. Oke, next. Ya, berikutnya. Nah, padahal kita sama-sama tahu gitu ya, eh, bahwa ikan itu sangat luar biasa sekali manfaatnya. Nah, dari sini pemerintah berpikir bahwa masyarakat Indonesia, kalau ingin nanti ke depannya rakyat Indonesia, khususnya generasi muda ini menjadi pandai, maka yang paling utama adalah bagaimana konsumsi makanannya. Dan menurut pemerintah, bagaimana kita caranya memasyarakatkan untuk masyarakat kita gemar makan ikan gitu ya. Sehingga pemerintah itu membuat program jangka panjang dari tahun 2020 sampai dengan 2024 gitu. Nah, program itu dibagi menjadi 3 kegiatan utama. Pertama, memberikan pengertian kepada masyarakat tentang gerakan makan ikan. Tolok ukurnya apa sih? Tolok ukurnya adalah konsumsi ikan akan semakin meningkat. Nah, setelah itu ada program-program intervensi. Apa program intervensinya? Masyarakat itu teredukasi mengenai kandungan gizi ikan. Manfaat makan ikan itu apa? Jenis-jenis ikan itu apa? Ragam produk olahan gitu ya. Terus pemberian asupan protein ikan melalui ikan atau olahan ikan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembelian produk UMKM pada saat kegiatan berlangsung.
gitu ya. Nah, bentuk kegiatannya itu banyak banget. Jadi ada kampanye edukatif peningkatan konsumsi ikan, ada lomba masak ikan, ada lomba menghias makanan yang dalam bentuk ikan, ada pameran produk perikanan, ada bazar ikan, ada peningkatan konsumsi ikan di media elektronik, dan promosi produk olahan ikan pada masyarakat. Yang menjadi sasaran utama di sini dalam hal edukasi tadi, pertama adalah balita, ya, karena ini akan menjadi penerus generasi depan. Terus kemudian ibu menyusui, ibu hamil, remaja dan calon pengantin. Remaja ini menjadi penting kenapa? Karena nantinya dia akan menjadi seorang ibu, gitu ya. Nah, karena kita ngelihat di sini sebetulnya kalau balita itu kan tergantung bagaimana ibunya ya. Nah, jadi di sini kalau remaja dan calon pengantin ini sehingga mereka ini merupakan orang yang akan melihat ini kayaknya kira-kira tidak hanya manfaatnya nih, tapi makannya enak nggak ya untuk dimakan. Nah, sehingga diperkenalkanlah berbagai macam olahan dari ikan itu sendiri. Tidak hanya kalau dulu tuh bentuknya cuma dipepes, digoreng gitu ya, dibakar. Nah, kurang lebih adalah seperti ini. Berikutnya Teh Milda, punten. Ya. Nah, oh sorry. Nah, sebelum masuk ke situ, olahannya bentuknya apa aja? Sebelum kita masuk ke sana gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan dulu ke ini nih bentuk olahannya. Ada yang macam-macam, ada nugget, tadi Bu Ani cerita ya, ada nugget ikan, terus kemudian ada sosis ikan, ada rolade ikan gitu ya, terus ada tempura sekarang yang udah sangat kekinian lagi. Nah, ini membuat anak-anak yang tadinya tidak suka ikan, bahkan ada yang namanya es krim ikan gitu ya, nggak pernah kebayang kan, es krim tapi isinya dari ikan. Anak-anak ini senang banget ikan gitu. Nah, ikannya dimasukkan ke dalamnya dan dibuat dengan rasa es krim sehingga mereka tidak merasakan bahwa itu ikan. Nah, tapi mereka bilangnya es krim dan itu nutrisinya akan masuk ke dalamnya. Nah, kalau kita lihat ini korelasi produk-produk yang inovatif, kita bisa korelasikan dengan poin kedua, yaitu apa peran kita sebagai wanita PUI di dalam pengembangan ekonomi kelautan. Ya. Sebelum kita beranjak jauh ke poin pengembangan ekonomi kelautan, nah itu akan menjadi bentuk perekonomian ketika kita berjualan, produk kita akan digemari oleh masyarakat. Jadi ini antara supply dan demand gitu ya. Jadi bisa aja kita membuat sesuatu produk kalau misalnya demandnya banyak atau kita yang meng-create demand sehingga supply yang kita berikan kepada masyarakat itu bisa diambil. Nah, pertama-tama sebetulnya sebelum kita sampai kepada bagaimana kita berjualan, kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu ya. Dari diri kita sendiri, apa sih yang kita perlu lakukan? Kita perlu tingkatkan pengetahuan tentang produk-produk perikanan. Paham bener nih, produk-produk ini tuh manfaatnya seperti apa. Kalau misalnya ikan gabus mau diolahnya seperti apa. Dan itu kita paham. Ikan yang segar itu yang seperti apa. Gitu ya. Jadi pengetahuan produk ini sangat penting manfaatnya buat kita mulai dari diri kita sendiri dan kita sendiri tentunya sebagai nanti kalau mau jadi pengusahanya kita juga mesti senang dengan produk ikannya gitu ya, nggak kebayang ya Bu Ani ya kalau kita yang masak terus kita nggak suka gitu ya, bagaimana kita akan bisa mengkreat. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, setelah kita paham kita juga membiasakan untuk mengkonsumsi ikan. Nah, setelah itu baru kita mulai kepada keluarga kita edukasi keluarga kita. Kenapa ya sekarang menu ikannya menjadi lebih sering gitu ya? Manfaatnya apa? Sehingga anak-anak kita dan suami kita paham tidak hanya mereka makan rasanya enak, tapi manfaatnya untuk kesehatan itu seperti apa gitu ya. Dan dari situ kita juga sebetulnya bisa juga mengajak anak-anak untuk bereksperimen di dapur untuk membuat produk-produk olahan dari ikan yang menarik gitu ya. Dan biasanya dengan cara gitu akan bisa menimbulkan semangat dari anak-anak untuk makan ikan gitu ya. Dan yang ketiga tadi, setelah kita paham
kita sebarkan kebaikan kepada umat ya. Jadi bisa dengan cara edukasi gitu ya. Apa yang kita ketahui di sini kita jelaskan lagi ke rekan-rekan kita, ke tetangga kita gitu ya. Gimana ya cara milih ikan yang baik? Kenapa sih kita harus makan ikan? Dan bagaimana kita mengenali produk ikan ini kalau sudah tidak layak lagi, sudah tidak baik lagi, kalau ikannya itu banyak formalin gitu ya. Yang paling gampang ternyata kalau nggak banyak lalatnya itu ternyata ikannya itu justru nggak bagus untuk dikonsumsi karena banyak mengandung formalin. Dan ketika kita menyatakan kebaikan, tidak hanya edukasi juga, apabila kita mengetahui ada hal-hal yang tidak pas di dalam produk yang tidak baik, nah itu kita bisa mengkomunikasikan kepada pemerintah atau pihak yang berwajib sehingga mereka bisa melakukan sesuatu upaya-upaya untuk yang memperbaiki produk supaya masyarakat nanti yang menikmati akan tetap mendapatkan produk yang sehat dan baik. Dan baru setelah itu kita bisa melangkah yang lebih lanjut lagi apabila tadi kita memiliki kepandaian untuk memasak. Sayang ya, produk yang katanya enak oleh keluarga kita digemarin, itu juga bisa dinikmati oleh orang banyak gitu ya. Seperti Bu Ani tadi, biasa buat keluarga, sekarang dicoba nih, ternyata dapurnya ada di beberapa tempat, ada di Bandung, ada di Gegesik, ada di Cirebon. Nah, kita dalam hal ini ketika kita berdagang niatannya tadi apa? Ingin kita menyebarkan kebaikan kepada umat. Umat menjadi bisa memakan produk yang bermanfaat untuk kesehatan sehingga umat juga akan menjadi lebih sehat. Ketika dia lebih sehat, insya Allah dia akan lebih baik lagi dalam hal menuntut ilmunya. Ketika ilmunya lebih baik lagi, maka ibadahnya pun akan lebih baik lagi. Dan insya Allah terus kemudian dia akan lebih mandiri lagi di dalam mengembangkan perekonomian. Nah, kurang lebih ini secara garis besar apa yang menjadi peran dari wanita PUI. Nah, kalau sekarang kita korelasikan dengan kerjasama kita dengan Balai Perikanan, bagaimana kita menginternalisasi atau kita mengimplementasikan yang poin 3 ini. Bagaimana nih? Oh, ketika saya memiliki kepandaian untuk membuat payek teri, ketika saya memiliki kepandaian untuk membuat tempura ikan, tapi saya ingin ini supaya bisa menghasilkan yang lebih produktif dan kemudian saya bisa jual ke masyarakat. Bagaimana caranya gitu ya? Nah, alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan balai dan di sini nanti banyak sekali fasilitas-fasilitas yang kita bisa manfaatkan dari balai untuk mengetahui apa aja sih yang dimiliki oleh balai dan bagaimana caranya kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di balai terus kemudian untuk kita bisa memulai usaha atau kita untuk bisa mengembangkan usahanya. Hilda akan menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Enggak, Teh? Ya, silahkan Bu Milda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Herliani MAG selaku Ketua Umum Wanita PUI, Ibu Ketua Bidang dan Pengurus Pusat Wanita PUI. Kemudian di sini tadi sempat saya lihat sepertinya ada pengurus wilayah Wanita PUI. Salam hormat kami. Kemudian ibu-ibu peserta ngeteh cantik yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Mohon izin ibu-ibu menyambung dari Bu Hauda. Saya manggilnya Teteh karena kita sama-sama orang Sunda, meskipun Teh Hauda ini Sundanya Sunda Tulen, kalau saya Sundanya Sundanya Sunda campuran gitu ya. Ada unsur-unsur barat sedikit kalau saya mah, tapi bukan Jawa Barat, tapi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi bukan barat ini. Ya jadi ya campuran gitu. Jadi saya manggilnya Teteh gitu ya. Ya, melanjutkan insya Allah kami akan menyampaikan terkait dengan gimana sih ruang lingkup kerjasama
dengan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan atau yang disingkat BBP3KP gitu ya. Di mana Balai Besar ini berada di bawah Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kenapa kok kalau kita dengar dari ini ya balai besarnya itu kok produknya produk kelautan sama perikanan, bukannya sama-sama ada ikan di laut gitu ya. Nah ini apa namanya ikannya juga berlaku ikan tawar juga gitu ya. Nah, insya Allah perjanjian kerjasamanya akan ditandatangani pada tanggal 12 Desember besok, Ibu-Ibu, secara seremonial. Tadi sudah diingatkan juga oleh Teh Hoda, kemudian oleh Ibu Ketum juga sudah diingatkan dalam acara bakul ikan gitu ya di kantornya Balai Besar yang beralamat di Jalan Raya Setu nomor 70 Cipayung. Nanti insya Allah flyernya akan di Allah kita masih ada space ya Teh ya. Karena Alhamdulillah wanita PUI itu mendapatkan jatah stand ibu-ibu untuk di bazar di bakul ikan ini gitu ya untuk stand bazarnya gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang berminat bisa menghubungi bidang ekonomi dan wakafnya di PW masing-masing. Kemudian untuk bisa diajukan ke bidang ekonomi dan wakaf pusat gitu ya. Nah, sekilas mengenai ruang lingkup kerjasama. Ini sebetulnya ada 3 hal ya, insya Allah ruang lingkupnya kerjasamanya ini, yaitu mengenai bimbingan teknis, pendampingan usaha, promosi, edukasi, dan diseminasi inovasi. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini tiga-tiganya ini merupakan program dari Balai Besar. Saya singkat aja ya Bu, Balai Besar aja ya, tapi itu produk kelautan dan perikanan suka ini BB P3KP Pabaliut cek orang barat teh gitu. Jadi balai besar aja ya. Nah, untuk bimbingan teknis ini jadi mulai dari BIMTEK pengolahan hasil perikanan itu seperti apa gitu ya. Nanti mereka ada program juga, kemudian bimbingan pangan mengenai keamanan pangan, kemudian BIMTEK mengenai keamanan pangan, kemudian BIMTEK mengenai sertifikasi produk kelautan dan perikanan. Jadi untuk industri pengolahan ikan, ibu-ibu itu ada yang namanya sertifikat kelayakan pengolahan. Nah, jadi biasanya sertifikat ini kalau untuk obat dan makanan kan dari BPOM ya. Nah, kalau untuk industri pengolahan ikan itu dari Balai Besar ini gitu. Jadi untuk UMKM maupun unit pengolahan ikan yang sudah memenuhi standar cara pengolahan ikan yang baik itu nanti bisa mengurus SKP-nya atau sertifikat kelayakan pengolahan. Nah, ini ada bimbingan teknisnya gitu. Kemudian ada juga BIMTEK pengembangan usaha. Nah, BIMTEK pengembangan usaha ini terkait dengan ruang lingkup kerjasama yang nomor 2, yaitu pendampingan usaha. Nah, pendampingan usahanya ini ada 2 macam, mulai dari pelatihan sama coaching. Kalau pelatihan itu hampir mirip-mirip kayak BIMTEK, jadi beberapa UMKM nanti dijadikan satu, kemudian diberikan bimbingan teknis ataupun bentuknya bisa melalui workshop gitu ya. Jadi mulai dari pelatihan manajemen usaha, jadi nanti diajarkan bagaimana menyusun laporan keuangan, penyusunan rencana bisnis, kemudian bagaimana apa namanya pelatihan legalitas usaha gitu ya, bagaimana mengurus PIRT, SKP, kemudian sertifikat halal sampai dengan SNI, ibu-ibu. Nah itu nanti insya Allah ada pelatihannya. Kemudian juga ada pelatihan pemasaran gitu. Jadi nanti di di apa namanya diajarkan juga bagaimana sih pemasaran melalui digital marketing karena sekarang kalau kita tidak masuk ranah digital ya ibu-ibu kita tidak bisa menjangkau pasar yang cukup luas dan itu ada pelatihannya nih dari balai gitu. Itu yang dalam bentuk apa pelatihan. Kemudian ada bentuknya coaching. Nah, kalau coaching ini bentuknya adalah one on one. Jadi satu UMKM nanti akan didampingi oleh satu coach. Dan berdasarkan pengalaman dari balai, itu biasanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun lah ya. Biasanya mereka itu sudah berhasil mencetak UMKM dengan
produk kelautan dan perikanan yang sudah siap bersaing di pasar nasional maupun pasar internasional. Itu Masya Allah gitu ya. Jadi kurang lebih waktunya 1 tahun gitu. Nah, kemudian untuk ruang lingkup kerjasama yang ketiga adalah promosi, edukasi, dan diseminasi inovasi. Jadi nanti UMKM yang lolos seleksi dari wanita PUI, kemudian diajukan kepada balai untuk mendapatkan pendampingan usaha, itu akan diberikan edukasi terkait informasi terkini mengenai inovasi pengolahan, teknologi tepat guna, gitu ya, agar bisa meningkatkan keterampilan juga kualitas produknya. Di samping itu juga nanti akan ada kolaborasi promosi, jadi produk-produk UMKM ibu-ibu gitu ya, maupun nanti ada binaan ibu-ibu yang UMKM produknya ketika nanti sudah menjadi binaan wanita PUI juga akan dipromosikan melalui medsos balai gitu. Dan ini tentunya sekali lagi bagus untuk memperluas jangkauan pasar. Dan apabila nanti balai ada pameran ataupun bazar sebagaimana yang akan dilaksanakan tanggal 12 besok, itu produknya itu biasanya akan diikut sertakan. Ini kan Masya Allah ya, peluang sekali gitu. Nah, yang ini mohon izin saya ini sedikit, saya nggak kelihatan ini. Nah, ini memang tidak termasuk dalam ruang lingkup kerjasama untuk monitoring dan evaluasi, akan tetapi saya tetap sampaikan di sini karena nantinya gitu ya. eh, ini penting bahwa nanti akan ada monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh baik wanita PUI maupun BB P3KP dan dilaksanakannya setiap 3 bulan sekali gitu ya, nanti untuk memonitor apakah UMKM yang sudah lolos seleksi dan diajukan kepada balai untuk dibina ini mengikuti program-program dari balai ini secara continue. Kemudian bagaimana perkembangannya sampai dengan nanti dalam waktu kurun 1 tahun gitu ya, kemudian akan dievaluasi apakah memang terus apa namanya mengikuti program tersebut, kemudian apakah memang tidak mandek di jalan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Lia ya, bahwa jangan sampai nanti UMKM yang lolos seleksi dari wanita PUI kemudian kita ajukan ke balai itu berhenti di tengah jalan karena dikhawatirkan nanti pada saat evaluasi itu bisa akan menjadi catatan khususnya bagi wanita PUI sehingga nanti apabila periode berikutnya ada UMKM yang mengajukan untuk menjadi binaan balai besar itu kita istilahnya mendapatkan raport merah gitu ya. Jadi jangan sampai ini terjadi gitu. Nah, sebelum masuk ke arah program kerjasama, sedikit saya ingin paparkan beberapa layanan fasilitas dari WBP3KP ini. Ini di sini saya cuman ada beberapa layanan saja yang saya paparkan di sini dari sekian banyaknya tentunya fasilitas yang ada dari Balai Besar ini, yaitu yang pertama, dan biasanya ini relate ya sama UMKM gitu. Yang pertama adalah Balai Besar P3KP ini punya lembaga pemeriksa halal gitu. Jadi eh, Balai menyediakan fasilitas pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk kelautan dan perikanan. Kemudian ada fasilitas pendampingan juga kepada pelaku usaha UMKM maupun mikro dalam proses pengajuan sertifikasi halal self declare. Kemudian ada bimbingan terhadap pelaku usaha dalam penyusunan dokumen sistem jaminan produk halal. Dan ibu-ibu, good news-nya nih ya, UMKM yang nanti lolos seleksi wanita PUI kemudian nanti jadi binaan balai, tentunya dalam proses coaching ataupun pendampingan usahanya apabila belum memiliki sertifikasi halal tentunya nanti juga akan mendapatkan ini pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal gitu ya, karena kalau produk kita ada label halalnya itu kan bisa meningkatkan daya jual juga ya ibu-ibu ya, daya saing juga kalau udah ada produk halalnya. Kayak misalnya kalau kita gitu ya beli beli produk sesuatu pasti kan kita lihat ya ada halalnya. Kalau ada halalnya pasti kita lebih prefer produk yang ada halalnya gitu. Jadi nanti UMKM yang memang dibina dan di coach oleh balai itu
insya Allah akan mendapatkan pendampingan untuk mendapatkan label halal apabila belum memiliki. Kemudian layanan yang kedua adalah sertifikasi produk SNI. Jadi Balai sudah terakreditasi oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional, yang bisa memberikan layanan sertifikasi SNI untuk produk perikanan. Namun informasi dari Balai untuk produk perikanan yang wajib SNI itu hanya ikan kaleng, sarden, sama makarel. Jadi 3. Yang SNI wajib, ikan kaleng, sarden, sama makarel. Selain itu bagaimana? Selain itu nice to have saja sifatnya. Jadi bagus kalau memang punya gitu. Cuman yang wajib adalah 3 itu. Gitu ya. Nah, informasinya lagi nih dari Balai, untuk SNI pengurusannya apabila nanti ada anggarannya dari pemerintah, maka kemungkinan akan di-cover oleh Balai. Tapi biasanya kan kalau kuota dari pemerintah itu terbatas ya ibu-ibu gitu ya. Maka harapannya dengan adanya kerjasama antara wanita PUI dengan Balai, UMKM yang diajukan oleh wanita PUI ini akan menjadi prioritas gitu. Namun apabila dari pemerintah memang tidak ada anggarannya, tetap nanti apabila UMKM ibu-ibu atau UMKM binaannya ibu-ibu nanti itu insya Allah juga akan mendapatkan pendampingan bagaimana mendapatkan sertifikasi SNI apabila UMKM ibu-ibu ingin mendapatkan SNI ini gitu. Kemudian layanan selanjutnya adalah pemanfaatan alat dan mesin pengolahan. Jadi Balai itu memberikan fasilitas penyewaan beberapa alat atau mesin dengan teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk meat bone separator. Jadi pemisah antara daging dengan tulang gitu. Mereka punya tuh mesinnya bisa disewa. Kemudian ada juga pembuat bakso ikan di fishbowl forming machine. Mereka juga punya dan bisa untuk disewa dan beberapa alat yang lainnya. Gitu. Kemudian layanan selanjutnya ada pengujian laboratorium. Nah, layanan ini beserta tarifnya bisa ibu-ibu cek di website. Websitenya apa nih? https bbp3kp.com /tarif PNBP. Pendapatan nasional dari bukan pajak ini ya. Jadi resmi gitu ya. Nah, di sini bisa lihat apabila ibu-ibu UMKM-nya perlu untuk diuji lab gitu ya. Nanti pengujiannya untuk parameter apa gitu, waktunya berapa lama, tarifnya berapa, di sini semua ada. Ya, ini saya ambil contoh misalnya mau menguji kandungan histamin dari ikan dengan metode pengujian SNI gitu ya. Waktunya ini biasanya dibutuhkan 3 hari nih di sini. Ini waktu maksimumnya dan tarifnya sekitar 225.000 gitu. Nah, histamin itu apa sedikit mungkin ibu-ibu juga lebih paham lah insya Allah ya dari saya. Kalau histamin itu kan indikator kesegaran ikan. Jadi semakin banyak kandungan histaminnya, maka ikan tersebut sudah dipastikan mutunya itu semakin berkurang gitu ya. Karena histamin itu kan terbentuk dari aktivitas bakteri. Jadi kalau histaminnya tinggi berarti bakteri yang ada di dalam ikan tersebut otomatis banyak gitu ya. Jadi ikan tersebut terpapar banyak bakteri. Nah, ini arah programnya. Jadi arah program dari kerjasama antara wanita PUI dengan Balai itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada UMKM agar bisa memanfaatkan fasilitas dan layanan dari Balai. Ya, khususnya untuk coaching karena coaching ini, pendampingan usaha ini, ibu-ibu ini sifatnya free gitu ya. Ibu-ibu yang memiliki UMKM cukup punya 3M aja. Nah, katanya free. Iya, free 3M-nya bukan 3 miliar gitu. Tapi eh, mau, mau dan mau gitu. Agar produk-produk olahan ikan
yang dimiliki oleh UMKM ibu-ibu atau UMKM binaan ibu-ibu bisa memiliki value added atau nilai tambah. Karena kalau suatu produk ada value added-nya, ada nilai tambahnya, punya USP, punya unique selling proposition gitu ya, maka akan bisa bersaing nantinya. Yang harapannya bukan bisa bersaing secara lokal saja, tapi juga bisa menembus pasar global gitu. Nah, atau barangkali ibu-ibu punya produk UMKM-nya selain ikan, kemudian sekarang berminat nih mau diversifikasi produk seperti Ibu Ani gitu ya, Bu ya, Punten. Jadi usaha ibu bisa menjadi house of brands misalnya kalau menggunakan merek yang berbeda gitu. Nah, kriterianya bagaimana untuk bisa diajukan oleh wanita PUI UMKM-nya gitu. Yang pertama adalah tercatat sebagai anggota wanita PUI. Nah, nanti secara otomatis juga terdaftar sebagai anggota PUI. Gitu ya, Bu Lia ya. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan rekomendasi dari perwakilan wilayah wanita PUI. Dan yang ketiga, tentu saja adanya komitmen ya, komitmen konsisten dan berusaha sungguh-sungguh untuk bisa menjalankan program sampai dengan UMKM atau Bapak Ibu ya, UMKM binaan ibu-ibu itu punya daya saing yang harapannya tentu saja bisa membuat usaha UMKM ibu-ibu semua atau binaan ibu-ibu nanti maju gitu ya ke depannya, insya Allah. Nah, outcome yang kami harapkan tentu saja ke depannya dengan adanya kerjasama antara wanita PUI dengan Balai Besar ini, yang pertama adalah meningkatkan keterampilan teknis UMKM sehingga produk yang dihasilkan bukan hanya lebih bermutu, karena tadi ada pendampingan-pendampingan dari pihak balai yang tentu saja capable dari sisi mutu produk khususnya olahan pangan ikan, tapi juga bisa beragam. Apalagi tadi ya yang disampaikan oleh Teh Hoda gitu banyak sekali meskipun bahan bakunya ikan tapi ternyata bisa dijadikan berbagai macam produk sampai dengan bisa dijadikan es krim ikan gitu ya Teh Hoda ya. Nah itu harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua bisa memperluas jejaring usaha dan akses pemasaran dari UMKM, dan tentu saja yang ketiga, bisa meningkatkan kemandirian secara ekonomi, dan harapannya ketika kemandirian ekonomi ini meningkat, maka akan terwujud ketahanan keluarga sesuai dengan insya Allah tujuan organisasi wanita PUI, yaitu terwujudnya pribadi, keluarga, dan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama sedikit apa mengulang. Ini ada undangan untuk tanggal 12 besok. Ibu-ibu yang memiliki keluangan waktu, silahkan bisa hadir di acara Bakul Ikan, sekaligus nanti kita menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara wanita PUI dengan Balai Besar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dilanjutkan dengan diskusi barangkali ya Bu Ani dan Teh Hoda. Baik. Punten, saya tambahkan sedikit aja dari yang sudah dijelaskan oleh Teh Milda. Tadi di dalam outcome-nya Teh Milda menyampaikan bahwa akan terbentuk ketahanan keluarga ya. Nah, satu hal yang ingin kita sampaikan di sini bahwa bentuk kerjasama kita dengan Balai Besar betul bahwa anggota dari wanita PUI itu adalah wanita ya. Kita yang saat ini adalah kebetulan adalah juga istri. Nah, tapi nanti di dalam ketika usaha itu berkembang, yang menjadi visi kita adalah ketika usaha berkembang itu bisa menjadi usaha keluarga atau family business. Nah, sehingga di dalam usaha itu tentunya akan ada suami atau nanti anak-anak juga ikut serta. Anak-anaknya bisa perempuan atau bisa laki-laki gitu ya. Nah,
walaupun tadi kerjasamanya adalah pemberdayaan perempuan, tapi karena outcome-nya adalah ketahanan keluarga, pada saat kita berdiskusi dengan balai di dalam PKS-nya itu diperkenankan pula. Apabila contoh nanti ibunya sebagai kita bisa bicara ya direktur operasional yang mengolah gitu ya. Nanti misalnya suami atau anak laki-lakinya sebagai misalnya direktur marketingnya atau bagian marketingnya. Nah, ketika tadi Teh Milda menyampaikan ada pelatihan tentang marketing, kita ingin mengirim anak laki-laki kita atau kita ingin mengirim suami kita, hal ini diperkenankan. Jadi tidak melulu, walaupun judulnya pemberdayaan perempuan, tidak melulu yang harus hadir nanti adalah di dalam program kerjasama dengan balai adalah wanita. Kurang lebih adalah seperti itu yang ingin kita sampaikan. Enggak, Bu Ani, mungkin kita bisa tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Hauda dan Bu Milda. Ini saya nyimak banget kok tiba-tiba selesai ya, padahal masih banyak yang ingin diketahui ya. Dengan adanya program nanti PKS ini ya, kita dengan balai ini saya melihat harapan besar nanti dari kelanjutan program ini. Yang pertama barangkali untuk para pelaku usaha sendiri, kemudian yang kedua untuk masyarakat atau keluarga dan masyarakat pada umumnya. Terus terang saya sendiri masih merasa sangat awam tentang dunia perikanan ini. Masih banyak sekali hal yang ingin saya ketahui. Mudah-mudahan nanti kelanjutannya kita akan mendapatkan banyak edukasi dari program ini. Selanjutnya silahkan saya persilahkan untuk sesi tanya jawab. Boleh mau dengan raise hand atau mau lewat kolom chat. Persilahkan, Bu Ibu. Boleh sedikit nambahin Bu Ani. Boleh. Untuk teman-teman yang ada di lembaga pendidikan, khususnya SMK ya, Bu Ani ya, Iya. itu ada kesempatan untuk magang di balai. Seperti itu. Oh gitu ya. Itu bisa, silahkan Bu siapa? Bu Milda, kemarin tuh apa aja yang kira-kira bisa magang di balai dari sekolah-sekolah lanjutan level atas ya, SLTA ya kalau nggak salah. Itu bisa PKL, enggak Bu Milda. PKL ya istilahnya. Bu Milda kan ini kepala sekolah tingkat SLTA nih, jadinya lebih paham. Ya, jadi Intinya kalau ya. di tingkat SMA mungkin lebih tepatnya untuk SMK ya, karena di SMK itu kan sesuai dengan kurikulum Kemendikdasmen itu ada di kelas 12 semester 2 ada semester pertama ada program PKL. Jadi resmi dari Kemendikdasmen dan dari Balai kemarin alhamdulillah dengan insya Allah nanti ditandatangani perjanjian kerjasama itu kita juga diberikan kesempatan apabila nanti ada siswa-siswi yang ingin melaksanakan PKL di Balai dipersilahkan. Untuk jurusannya bisa jurusan farmasi, kalau tidak salah teknologi pangan. Kemudian ternyata juga ada akuntansi keuangan dan lembaga juga ada, Bu Lia. Jadi berdasarkan informasi dari Balai, jadi silahkan. Dan bukan itu saja, bukan hanya PKL saja, tapi juga bisa magang. Kalau magang itu levelnya sudah dari perguruan tinggi gitu ya, Teh Wada ya? Di SMA juga bisa, Juga bisa jadi ya. ya ada dua. Kalau PKL tadi betul praktek kerja lapangan ya, itu tadi SMK. Terus kemudian yang kedua adalah magang. Jadi objektif dari magang itu apa gitu ya? Kemarin yang kita sampaikan adalah ada dua kemungkinan. Pertama, adik-adik kita yang sudah lulus SMA tidak ada biaya untuk masuk ke kuliah dan ingin lanjut bekerja, tapi masih belum mendapatkan pekerjaan. Nah, sehingga dibukalah peluang magang di balai
itu bisa akan ada sertifikasi yang tentunya akan membantu dalam CV mereka untuk bekerja. Atau pada saat masih kuliah gitu ya, itu juga pada saat ada liburan gitu kan, nah itu juga diperkenankan untuk bisa magang. Balik lagi nanti akan mendapat referensi atau sertifikasi yang akan membantu mereka di dalam memperkaya CV mereka ketika nanti mereka untuk bekerja kemudian hari. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kerjasama kita dengan Balai mencakup dua bidang, pertama bidang ekonomi dan kedua bidang pendidikan. Baik, alhamdulillah tuh sudah ada salah seorang alumni dari sekolah kami magang juga tuh di Kementerian Kelautan, dia sambil kuliah. Dan mungkin nanti informasi ini akan kami jadikan catatan untuk bisa diikuti oleh adik-adiknya nanti, Bu. Mudah-mudahan nanti besok ya, besok lusa informasinya akan lebih lengkap lagi. Mangga, ibu-ibu barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Di kolom chat tidak ada, barangkali ada yang raise hand. Silakan, Bu. Ini kesempatannya. Ini nggak apa-apa dari saya aja dulu barangkali sambil menunggu yang lain. Ini masalah pengolahan ikan ini ya, saya sendiri tadi saya sampaikan masih sangat awam. Saya punya harapan besar ketika nanti bisa, seandainya bisa menjadi binaan dari Kementerian Kelautan ini, bisa menjadi salah satu solusi atas kendala-kendala yang saya hadapi. Misalnya, tadi pengantar ngobrol sekilas dengan Bu Hauda, olahan dari produk ikan ini jatuhnya itu lebih mahal daripada olahan dari ayam ya. Ini bisa harga ikannya sendiri ini bisa 2 kali lipat. Tapi ini barangkali karena ketidaktahuan saya, misalnya bahwa untuk membuat somai atau empek-empek itu berbahan baku ikan tenggiri. Yang konon tenggiri itu paling mahal gitu di antara ikan-ikan yang biasa dipakai olahan makanan. Dan sebetulnya setelah saya tahu di Cirebon itu ternyata ada ikan pengganti ikan tenggiri gitu. Tapi saya belum belum nemu betul gitu. Namanya katanya ikan apa tundul. Nah, itu tundul itu jenis ikan apa? Saya sendiri belum menemukan dan akhirnya belum mencoba gitu. Harapannya bisa menekan harga bisa lebih murah lagi gitu. Itu makanya selama ini saya sangat sedikit membuat olahan makanan dari ikan, kecuali barangkali ikan teri. Dan untuk konsumsi kita sendiri kebanyakan tidak dari ikan segar gitu. Karena harganya yang mahal. Paling kita ikan pindang, ikan asin seperti itu ya. Ikan-ikan laut yang katanya itu orang Jepang sendiri kan lebih banyak mengkonsumsinya malah ikan-ikan yang masih segar gitu ya. Karena nilai proteinnya masih tinggi. Nah itu yang masih banyak hal yang belum saya tahu gitu Bu. Mudah-mudahan nanti akan dapat informasi lebih jelas lagi lah ya. Insya Allah Ibu Ani nanti dalam pertemuan pada saat tanggal 12 itu juga akan ada edukasi. Terus Bu Emilda saya bisa ditambahin ya, kalau nggak salah mereka ada mobil kayak semacam mobil untuk demo gitu ya, demo cara pengolahan makanan, cara pembuatan makanan. Nah, mobil itu sebetulnya memang digunakan untuk berkeliling. Jadi nanti seandainya kita wanita PUI membuat suatu acara di mana kita ada kumpul kayak misalnya pada saat waktu itu kita bisa mengundang itu juga mobilnya tadi untuk melakukan satu edukasi kepada kita-kita semua gitu ya. Dan tadi tambahan penjelasan dari Bu Milda ya, apabila nanti misalnya kita ingin meningkatkan volume dari produk kita gitu ya. Tadi kan disampaikan bahwa kita bisa menggunakan peralatan yang ada di balai. Jadi daripada kita ini ceritanya baru dalam volume sedikit, itu sudah banyak nih orang tuh bilang ini rasanya enak nih Bu Ani, ini rasanya enak. Terus
ketika kita dibantu promosi dengan cara online gitu ya, yang seperti tadi lewat medsos dan sebagainya, ternyata banyak yang PO ke kita. Nah, ketika banyak yang PO, kita berpikir apa kita perlu memberikan peralatan yang lebih besar lagi gitu kan? Nah, itu kan perlu investasi. Nah, untuk investasi itu kan tidak sedikit daripada kita meminjam uang atau apa, balai menyediakan peralatannya untuk kita gunakan. Nah, nanti kita bisa menyewa di sana gitu ya. Dan nanti misalnya bahan-bahannya mungkin bisa berkomunikasi juga dengan balai. Siapa tahu di sana ada bahan-bahan yang mungkin sama-sama tepung, tapi tepung dengan merek apa atau yang bagaimana, sehingga dari sisi cost-nya bisa lebih murah. Dan karena mereka alat mesin-mesinnya sudah lebih canggih, pembuatan produknya pun menjadi lebih presisi ya Bu ya. Kadang-kadang kan justru yang bikin mahal itu tidak presisian sehingga banyak bahan-bahan yang terbuang gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gini nih akan sangat membantu sekali sih. Nah, besok kalau ada dari beberapa ibu-ibu, kita cuma punya 20 kuota untuk bisa hadir ke acara tanggal 12 besok ya. Sampai dengan saat ini yang mendaftar itu sudah 10 nih gitu ya. Jadi mangga ibu-ibu yang saya lihat hadir di dalam acara ini ada sekitar 30 orang bisa mendaftar ke Bu Ika atau Bu Ani ke bagian ekonomi untuk bisa ikut ke acara pada saat tanggal 12 Desember nanti di Jalan Setu. Karena itu banyak sekali manfaatnya yang akan kita dapatkan. Acaranya itu berlangsung dari pagi sampai dengan siang hari. Ada yang namanya bakul ikan. Di situ tuh benar-benar kita bisa melihat tidak hanya kita menjual produk kita ya, tapi kita bisa melihat produk-produk yang dijual oleh orang lain. Dari situ kita bisa belajar. Kita sama dia sama-sama bikin rolade ya, tapi kenapa roladenya dia kelihatannya lebih menarik ya? Terus kok dia roladenya bisa jual 50% di bawah rolade saya? Terus begitu kita coba, rasanya sama enaknya gimana ya caranya? Nah, hal-hal yang kayak gitu itu sangat-sangat akan bermanfaat dan waktunya ini tidak setiap saat loh. Balai besar itu mengakukan kegiatan yang namanya bakul ikan seperti ini gitu ya. Kalau saya tidak salah tuh beberapa bulan sekali baru akan diadakan. Dan pengunjung yang akan hadir di situ itu cukup lumayan besar, bisa sekitar hampir 200-an orang. Jadi ini suatu apa ya, suatu kesempatan yang sayang banget kalau kita lewatkan begitu saja gitu ya. Karena nggak setiap saat juga wanita PUI itu tanda tangan terus ada seremonial, terus berikut dengan acara yang seperti tadi ya. Belum tentu nanti untuk event yang berikutnya kita akan dapat kuota sebanyak 20 seperti itu. Kurang lebih itu Bu Ani ya. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Icih dari Banten ya. Assalamualaikum, Ustazah izin bertanya, saya bukan pelaku UMKM. Apakah saya bisa ikut bimbingan? Terus bagaimana saya menyampaikan kebinaan saya yang pelaku UMKM? Silahkan, Bu. Enggak, Emilda mau gantian. Kalau bisa ini yang ikut langsung UMKM-nya, Ibu. Karena kan nanti pendampingan usahanya itu ada yang dalam bentuk coach, ya, coaching gitu. Jadi one on one antara satu coach dari balai kemudian dengan pelaku UMKM-nya gitu. Jadi karena tujuannya ingin agar UMKM ini dalam tanda kutip naik kelas gitu ya, baik dari mutunya, kemudian pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Jadi akan lebih baik apabila langsung dengan pelaku UMKM yang diajukan nanti kepada wanita PUI, kemudian nanti kalau memang lolos seleksi, eh, pelaku UMKM-nya nanti yang akan kita ajukan kepada balai. Adapun nanti Bu Ici apabila mau menyampaikan informasi terkait peluang ini, mangga silahkan gitu ya. Nanti misalnya mau mengajukan, boleh. Kan kalau tidak salah dari bidang ekonomi sudah ada list, kalau tidak salah ya Bu Ani ya, list Betul, UMKM gitu ya. Ada Jadi link bisa ya, ada link ya kalau betul nggak ada salah ya. linknya. ada linknya. Ya, Jadi betul. bisa langsung nanti diberikan linknya, kemudian dikasih pendahuluan gitu ya, dikasih informasi terkait. Namun apabila Ibu mau datang ke acara bakul ikan, ya mungkin tidak jadi masalah ya Teh Hoda ya. Memang kalau yang 20 orang itu adalah
yang nantinya akan mendapatkan semacam edukasi gitu ya, Teh Hauda. Tapi ketika ibu-ibu mau hadir untuk berkunjung ke bazar, mau belanja itu ya mangga dipersilahkan gitu, boleh silahkan hadir gitu. Makanya kalau memang kuotanya sudah apa namanya full, mungkin bisa sebagai lihat-lihat bazar lah gitu, sebagaimana tadi kata Bu Hoda bisa benchmarking lah gitu ya, ngelihat produk yang lain seperti apa gitu ya, kemudian nanti kita compare dengan produk kita apa yang kurang, kemudian nanti kita bisa perbaiki. Mungkin seperti itu, Bu Hoda. Ya, saya tambahkan sedikit tadi Ya. kalau yang saya tidak salah menangkap ya dari Ibu Icih gitu ya, saya ini bukan pelaku UMKM, apakah saya bisa ikut bimbingan gitu ya. Nah, kemarin pun pada saat kita meeting dengan pihak balai, kita ada mempertanyakan. Kita bagi menjadi dua sebetulnya anggota wanita PUI. Pertama adalah yang memang sudah menjadi UMKM dan UMKM-nya itu bahkan kalau saya tidak salah, kalau untuk ikut bimbingan itu ada minimumnya sudah 2 tahun berusaha gitu ya. Pertanyaannya kenapa kok 2 tahun sih gitu ya? Saya baru mulai berarti saya nggak bisa dong ya. Sebetulnya ini bukan kata saya dan bukan kata balai juga, tapi dari data atau itu membuktikan biasanya orang yang sudah berusaha 2 tahun itu udah teruji nih eh, keteguhannya ya. Tadi kalau kata Teh Milda itu 3M-nya itu udah teruji banget gitu ya. Nah, sehingga ini kan nanti kan mau dinaikkan tingkatnya menjadi yang level skala internasional. Nah, itu salah satu prasyaratnya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, lah kalau gitu yang kita baru memulai itu bagaimana gitu ya. Nah, ini merupakan kemarin juga ada sebetulnya istilahnya ini bukan pendampingan, tapi ada semacam edukasi dari pihak balai yang akan menjelaskan terkait dengan misalnya cara memilih ikan yang baik itu seperti apa sih, kalau mau mulai berusaha itu seperti apa sih. Jadi itu nanti ada semacam kalau tadi Umilia katakan di awal itu sosialisasi atau edukasi bagi yang para pemula gitu ya. Tapi tadi yang kalau Teh Milda katakan ini yang dampingan yang untuk kita upgrade lagi naik ke level yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu yang saya tambahkan. Tolong saya dikoreksi kalau ada yang saya kurang tepat dalam menyampaikannya, Teh Milda. Baik, ada yang mau ditambahkan lagi, Bu Milda? Masih dibuka kesempatan untuk bertanya. Ini sebentar lagi jam 9. Boleh ya, satu lagi ya, silahkan Bu. Puas-puasin Bu, sebelum jam 9. Bu Bu Ani Haja ada Bu Ici. Ici. Ya, gimana Bu? Ya, ini tadi ada Bu Haja Ici dari Banten, Iya, tapi nggak yang tahu tadi. pertanyaannya apa ya. Yang tadi, yang di atas, yang barusan bertanya itu. Oke. Bagaimana nih, sementara ditutup saja dulu. Ya, Bu Haja nampaknya sudah dirasa cukup, Ya. Bu. cukup. Iya, Sebetulnya belum cukup, Boleh tapi saya tambahin karena sedikit ya, waktu. Bu ya? Baik. Halo. Alhamdulillah, mudah-mudahan 3M-nya bukan mau, tapi ujung-ujungnya malas ya. Mau dan mau. Baik, terima kasih. Bu Ani Ibu. mengingatkan sedikit, Bu Ani. Oh, silakan untuk closing Sedikit statement-nya, aja. Umi, silakan. Jadi saya ingin menyampaikan pesan kepada ibu-ibu, juga tolong ibu-ibu yang hadir sekarang ini menjadi corong informasi buat yang lain. Boleh nanti ini YouTube ini ditonton kembali ya di wilayah, ya silahkan aja. Yang jelas masa sekarang itu kan masa serba cepat gitu ya, kita tuh informasi lewat media. Jadi prinsipnya cepat dan tanggap gitu ya. Tadi kita sudah mendapatkan informasi yang luar biasa, sebenarnya menguntungkan gitu ya. Kalau kita mencari informasi ini, bantuan ini atau pendampingan ini mungkin bisa berbayar kalau di tempat lain gitu kan. Kita berpikirnya seperti itu. Nah, ini sudah ada fasilitas
Dan ormas itu tidak semuanya loh Bu. Kemarin Bu Titin tuh Masya Allah gitu ya, baru PUI, wanita PUI. Jadi silahkan cepat tanggap ya kalau ini. Dan untuk yang pemula juga tadi, kalau saya sih lebih senang datang aja gitu ya. Meskipun nanti mana yang boleh, mana yang kalau kayak mobil kan pasti di luar bukan di ruangan ya. Demo masak kan nanti itu kalau nggak salah ada cara mengolah ikan, demo kan itu di mobil dan nggak mungkin di ruangan gitu ya. Jadi kita Benar. bisa rihlah Bebas. lah gitu ya. Terutama yang deket-deket sekitar Jabodetabek, mangga gitu nanti bisa kita cari ilmu, niatnya insya Allah banyak informasi yang kita dapatkan. Selain kita juga belajar dari para pelaku ekonominya gitu ya. Itu aja tambahnya sedikit. Baik, terima kasih. Mangga Bu Hajah Icih diajak reng-rengannya untuk berkunjung. Nanti insya Allah kita bertemu di sana. Alhamdulillah selesai sudah acara ngeteh cantik pada malam hari ini. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama membacakan doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu ilal islah mastata'tu fa iza azamta fatawakal 'ala Allah. Terima kasih semuanya. Insya Allah bertemu kembali. Selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Ani. Bu Hauda, Ibu Yang Milda, lain Bu Milia, Nuhun dan semua Hatur teman-teman. nuhun Bu Milia. Terima kasih, Dadah. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillah ilmunya. Maaf telat lo masuknya dari Lampung. Oh, Alhamdulillah dari Lampung. Sehat ya Bu Hoda ya semuanya. Teh Bisa, Udi. Bu Puri, Alhamdulillah ya. Nanti bisa Oh, ketemu di sana ya, Ya tanggal insya Allah. 12. Bu Ditunggu. Puri Ya. hadir, Bu Puri. Udah lama kita nggak ketemu. Nanti saya juga bawa somai Bandung. Ah ya, insya Allah nanti dibawain ya. Sehat selalu Pamit Bu ya, Hoda. Ustazah. Ayo, Izin mangga, pamit. mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Teteh, hatur nuhun. Assalamualaikum.